Selamat datang para pemirsa di dalam acara Belajar Firman. Di dalam acara ini kita akan mempelajari firman bersama-sama. Selamat datang juga para sahabat-sahabat kita, jemaat yang ada di studio, jemaat dari Bandung ya. Kami bersyukur sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara semua, berkumpul dan memuji Tuhan di tempat ini. Sebelum kita mulai acara belajar firman kita bro ya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu lagu dari buku lagu Sion kita. Lagu Sion nomor 203, akan berkumpulkah kita. Pemirsa di rumah, mungkin kita terpisah jarak dan waktu. Mungkin kita nggak bisa ketemu saat ini ya. Tapi kita punya satu kerinduan, satu saat nanti saat Yesus datang kedua kali kita akan berkumpul bersama-sama. Saya undang pemirsa di rumah, pemirsa di studio juga, kita nyanyi lagu ini sama-sama. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini yuk. Akan berkumpulkah kita? Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Akan berkumpulkah kita di tepi sungai indah, airnya yang mengalirlah dari tatanya Allah. Oh ya, kita kelak beramai, berkumpul di tepi sungai permai, dengan orang saleh semua di tepi sungai Tuhan. Ayat yang kedua. Di tepi sungai yang jernih, kita berjalan-jalan, menyembah dan nyanyi, memuji nama Tuhan. Oh ya, kita kelak beramai, berkumpul di tepi sungai permai, dengan orang saleh semua di tepi sungai Tuhan. Ayat yang ketiga. Buangkan beban kita semua sebelum tiba di sungai. Sana tersedialah jubah dan mahkota yang permai. Oh ya, kita kelak beramai, berkumpul di tepi sungai permai, dengan orang saleh semua di tepi sungai Tuhan. Ayat 4. Segera kita tiba sana di tepi sungai permai, hati kita penuh suka menyanyi lagu damai. Oh ya, kita kelak beramai, berkumpul di tepi sungai permai, dengan orang saleh semua di tepi sungai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa, sungguh suatu sukacita Bapa boleh berkumpul kembali Bapa di tempat ini Bapa. Bapa, kami akan muji dan muliakan nama-Mu Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu, sekiranya Engkau boleh tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi hidup kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa-doa dan permohonan ini. Amin. Amin. Mari kita duduk. Jadi luar biasa indah bro ya. Aku juga baru ngeh ini bro. Ternyata dikatakan sebelum tiba di sungai itu, beban kita semua harus kita tinggalkan dulu katanya bro. Amin ya. Wah, amin, puji Tuhan. Oke, kita akan masuk ke dalam belajar firman kita. Kembali lagi kita ungkapkan di depan bahwa kami berdua di sini kita nggak punya semua jawaban atau semua bahan materi yang bisa kita sampaikan ya. Karena itu kita undang pemirsa di rumah, juga pemirsa di studio. Apabila ada sesuatu yang Anda ingin sampaikan atau apabila ada pertanyaan, Anda bisa maju ke depan, bisa berbicara di mic yang ada di depan untuk memberikan kesaksian ataupun informasi kepada pemirsa kita yang ada di rumah. Oke, kita akan mulai belajar firman kita. Judul kita pelajaran kali ini apa nih bro? Pelajaran-pelajaran dari bait suci.
Tapi emang satu buku ini mengenai bait suci semua bait suci ya. Hmm. Jadi pemirsa yang ada di rumah juga yang ada di studio, kita bisa ngelihat ini adalah gambar dari bait suci ya. Oke, ayat hafalan kita nih Wan. Ada di mana nih Wan ayat hafalan kita? Keluaran 25 ayat yang 8. Oke, pemirsa yang ada di rumah juga yang ada di studio, kita undang untuk buka Alkitabnya masing-masing. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Ini adalah salah satu ayat yang paling romantis yang Tuhan pernah ungkapkan kepada umatnya ya. Kita baca ayat ini sama-sama. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dikatakan, kita baca sama-sama bro, sudah dapat? Keluaran 25 ayat yang ke-8. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka harus membuat bait suci bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Wah, jadi salah satu alasan kenapa Tuhan minta bangsa Israel pada saat itu untuk membuat bait suci adalah supaya dia bisa berdiam di tengah-tengah mereka. Supaya mereka bisa berdiam di tengah-tengah mereka. Wah, romantis ya. Jadi oleh karena dosa, hubungan itu terpisah sehingga gak bisa lagi ketemu langsung kan ya. Saat ada bait suci, tujuannya supaya Tuhan bisa diam di tengah-tengah mereka. Jadi gimana nih bro, apa yang topik pembahasan mengenai bait suci kita mengenai dalam pekan ini nih? Kira-kira. Kita akan mempelajari banyak hal, terutama salah satunya tentang bait suci adalah alat peraga di mana kita bisa melihat jalan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia. Kalau yang bro dapat apa nih? Nah, emang kurang lebih sama ya. Dan ini memang ada ayatnya ya. Kalau nggak salah itu di Mazmur 77 ayat 14 ya. Ya. Jalanmu Tuhan, kalau di Indonesia terjemahan lama mungkin Alkitab orang tua kita ya yang masih lama-lama masih ada. Jalanmu Tuhan ada di tempat kudus. Kalau di Alkitab yang baru sekarang terjemahnya kurang tepat. Kurang tepat ya. Jalanmu Tuhan adalah kudus katanya. Padahal jalanmu Tuhan ada tempat kudus, ada di bait kudus, suci. Ya. Oke, sebelum kita mulai untuk belajar lebih jauh, ada 3 hal yang kita ingin minta pemirsa di studio juga bisa lakukan ya. Yang pertama adalah tolong matikan telepon Anda karena mungkin akan mengganggu signal kita. Itu yang pertama, tolong matikan telepon Anda. Yang kedua apa nih Wan? Yang kedua tentu saja berdoa bagi kita ya. Berdoa bagi kita agar Tuhan bisa berbicara melalui mulut kita ya. Betul. Sehingga kita bisa sampaikan setiap firman yang akan dibawakan. Oke, yang ketiga, doakan juga pemirsa yang ada di rumah. Ya kan? Sehingga mereka yang bisa menonton, mereka akan dapat merasakan dan bukan hanya belajar terus-terusan ya bro ya. Tapi juga ada perubahan hidup dalam kehidupan mereka. Kami undang sahabat-sahabat kita yang duduk di bangku belakang boleh duduk agak lebih maju ke depan. Juga yang ada di sebelah sini sehingga teman-teman kita yang akan datang berikutnya mereka bisa duduk lebih mudah ya. Duduk di belakang. Yuk, sebelum kita mulai belajar lebih lanjut, tolong kami minta kesediaannya untuk mengisi bangku di depan sehingga gambar di belakang juga lebih bagus. Oke, terima kasih. Nah, yang di paling belakang itu adalah untuk ibu-ibu hamil dan wanita menyusui. Jadi kami minta kesediaannya, tolong yang paling belakang dikosongkan. Terima kasih. Oke, nah untuk sahabat-sahabat kita yang nggak bisa menonton lewat televisi, lewat parabola, bisa juga menyaksikan di Ustream ya. Di Ustream bisa tulis di search box-nya dengan nama Seruan Nyaring. Kita akan live streaming juga melalui Ustream. Nah, jadi ini buat yang punya internet ya bro ya. Betul. Koneksi internet betul. Dan tidak ada parabola mungkin. Oke, kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya dengan judul tempat kehadiran. Jadi kita telah baca ayat ini kita tadi bahwa tujuan dari Tuhan meminta Musa untuk membangun bait suci adalah supaya Tuhan rindu hadir dan bersama-sama dengan mereka ya. Dengan umatnya ya. Ya. Oke. Kami juga ingin menyapa pemirsa kita yang ada di Nusan TV di Amerika bro ya. Selamat sahabat ya. Selamat sahabat. Mungkin ini sudah malam ya di sana. Oh iya betul sekali. Oke. Ya gimana bro? Nah ini jadi kalau tempat kehadiran ini jadinya romantis ya seperti kata bro tadi romantis dalam artian kalau kita tuh biasa anak-anak muda tuh punya selalu tempat perjanjian nih, tempat ketemu gitu ya.
mungkin rumah makan kesukaan kah atau di mana ya. Jadi ada ya tempat ketemuan. Tempat yang paling sering untuk dituju ya. Betul sekali. Nah, jadi bait suci ini bukan hanya tempat beribadah aja, bukan hanya tempat untuk membawakan korban, tapi juga tempat di mana Tuhan rindu untuk bertemu dengan umatnya. Betul. Nah, oke, kami ajak untuk baca di sini dikatakan bahwa bait suci membuktikan kehadiran Tuhan untuk tetap diam di antara umatnya. Di dalam Mazmur 132 ayat 13 dan 14, saya undang pemirsa di rumah juga di studio untuk bisa buka ayat ini. Di Mazmur 132 ayat yang ke-13 dan 14 kita baca. Jadi dikatakan firman Tuhan berkata, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi di ayat ini kembali dikuatkan bahwa Tuhan rindu untuk datang bertemu dengan umatnya. Nah sayangnya nih bro, di kehidupan kita di zaman sekarang ini, seringkali bait suci bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang suci. Kita baru bicara bait suci secara literal ya, dimana itu adalah sebuah bangunan ya, bukan hanya bait suci di dalam tubuh ya. Sehingga seringkali seperti kemarin ada sahabat kita dari gereja di Cibubur, dia bercerita, waduh kalau di tempat saya bro, anak-anak tuh berlarian biasa di bait suci. Ya kan sepertinya kalau di bait suci mereka main HP dan segala macam. Sehingga nggak lagi dianggap sebagai sebuah tempat yang sakral di mana Tuhan hadir. Suci, ya kan? Jadi kira-kira gimana nih bro? Apa solusi yang kita bisa berikan sehingga pemirsa di rumah bisa melihat bahwa oh ternyata tempat di mana bait suci itu adalah tempat di mana Tuhan hadir. Nah, gimana Tuhan? Tentunya kita apabila kita mau menyampaikan sesuatu, tentu saja harus dengan kasih, dan caranya bagaimana ya? Itu kan pertanyaannya ya. Kita ada yang namanya kita sering bilang nih kalau makan, kita ada panggilan makan itu kita bunyikan lonceng. Itu kita sebut pesan malaikat pertama katanya. Kalau belum datang juga ada pesan malaikat kedua katanya. Jadi sama seperti itu, saya rasa kita kalau buat aplikatif sih kita omongin langsung ke orangnya, mungkin orang tuanya ya. Anak-anaknya kalau bisa dibilangin dan lari-larian. Berarti memang segala sesuatu harus disampaikan dengan baik. Jangan sampai kita langsung tegur anaknya atau gimana ya. Tapi akan lebih baik lewat orang tuanya mungkin kalau anak-anaknya lari-larian atau bermain handphone. Nah satu lagi yang menarik, definisi dari worship atau beribadah. Worship kalau diparalelkan dia adalah dari kata word dan ship, yaitu worthy ship, layak untuk disembah. Nah seringkali orang bertanya, kapan Tuhan layak untuk disembah? Kapan Tuhan tidak layak untuk disembah? Tentu dia layak untuk disembah selama-lamanya. Jadi seringkali identifikasi kita beribadah itu hanya pada saat kita datang bergereja, wah ini hari Sabat, itulah saya beribadah. Sedangkan definisi dari worship adalah worship, layak untuk disembah, di mana Tuhan layak untuk disembah kapan? Selama-lamanya, ya kan? Bukan hanya hari ini, besok saja, di hari-hari ibadah kita, tapi selama-lamanya. Betul sekali. Sehingga seharusnya bagian dalam kehidupan kita di saat kita bekerja, kita makan, kita lagi mengerjakan aktivitas kita, atau adik-adik yang lagi di rumah, yang akan pergi ke sekolah di hari-hari biasa mereka, di dalam setiap segi kehidupan kita itu adalah beribadah. Beribadah ya. Sehingga kita bisa sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa seperti ada Tuhan di samping kita, ya kan, yang selalu menjaga kita. Jadi apapun yang kita lakukan dengan sangat hati-hati. Gimana teman? Ya saya teringat akan satu ayat ya di Kolose 3:23 ya kalau nggak salah ya. Kolose 3:23 mungkin kalau kita bisa buka bersama. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi mau bekerja, mau makan, minum, apalagi Paulus dibilang kalau kamu makan, minum atau melakukan apapun juga lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Oke, jadi sangat menarik ya. Jadi pertama kita telah mendapat pelajaran kembali, diingatkan bahwa
hubungan bait suci ini bukan hanya Tuhan yang hendak bertemu dengan umatnya pada hari tertentu, tapi setiap hari dalam pekerjaan mereka ya. Betul sekali. Setiap saat di mana mereka bisa bertemu dengan Tuhan dan merasakan apapun yang mereka kerjakan, mereka akan lakukan bahwa sepertinya ada Tuhan di samping mereka. Ya jadi sekarang ini kebanyakan ada beberapa konsep yang salah. Hari Sabat itu dipikir hanya hari beribadah nih. Ya. Nah, sementara kalau kita lihat sendiri di Kisah Para Rasul ini bro. Nah, Kisah Para Rasul itu Kisah Para Rasul 2 ayat 46 di sana dikatakan mereka memecah roti setiap hari mereka. Setiap hari berkumpul setiap hari ya. memang mereka adalah ibadah setiap hari. Ya. Tapi hari Sabat ya hari yang dikhususkan Tuhan untuk perhentian ya. Nah, jadi bukan hanya untuk beribadah saja tapi untuk perhentian ya. Perhentian ya. Oke, saya teringat akan salah satu hal yang pernah diingatkan oleh sahabat saya, Bapak Paulus Sentana waktu itu. Jadi dia selalu ingatkan di dalam setiap ibadah bahwa setiap kita bernyanyi, setiap kita membacakan ayat, terutama di dalam gereja, itu bukan untuk seseorang, bukan untuk memuliakan dirinya, bukan untuk orang lain ya kan. Apabila ada yang berdiri di sini untuk bernyanyi, bukan supaya saya bernyanyi buat jemaat, supaya ditonton ya. Bukan supaya saya ditonton, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Itulah kenapa setiap kali kita bernyanyi, berdoa, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita hayati setiap ayat yang kita baca ya. Karena itu adalah untuk Tuhan. Nah, kalau kita sudah lakukan di dalam gereja tempat peribadatan kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, kita membaca ayat dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca firman dengan sungguh-sungguh, tentu saat kita dalam aktivitas kita bisa lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sama kayak saya sering tanya kepada Bang Ramon dan Kak Sandy, kok anak-anak setiap kali ibadah mereka bisa duduk diem ya? Kenapa ya? Ini gak wajar buat saya, karena di dalam kehidupan saya, kalau saya ngelihat anak-anak, terutama keponakan saya mungkin, wah kalau di gereja pasti lari-lari, lari ke kanan, lari ke kiri. Yang bisa buat mereka diam tuh hanya dua. Saat mereka gambar, ya kan? Saat mereka main handphone, itu yang bisa membuat mereka diam. Tapi kenapa kok mereka bisa diam di dalam gereja? Ternyata katanya bro, di dalam aktivitas setiap hari, setiap kali mereka renungan pagi, renungan malam, anak mereka selalu diajarin untuk duduk diam, ikut membaca, ikut mendengarkan. Nah jadi apa yang mereka tidak lakukan di dalam ibadah rumah tangga, mereka tidak akan lakukan di ibadah di tempat di tempat umum. Jadi permulaannya adalah dari rumah ya. Rumah dulu ya kan. Itulah kunci dari yang juga setan serang ya pada akhirnya. Betul. Setan selalu serang rumah tangga. Di saat rumah tangga hancur, semuanya hancur. Masyarakat hancur di dalam buku education ya, pendidikan. Sekolah hancur, di gereja hancur, bahkan sampai masyarakat pun akan menjadi hancur. Oke, kita akan masuk kembali ke pelajaran di hari Senin. Judulnya adalah Kuduslah Kamu. Jadi di dalam Keluaran 40 ayat 9 sampai 10 kita baca. Sini dikatakan, kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikian engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. Jadi kita belajar, tadi kita telah belajar bagaimana esensinya. Bahwa bait suci itu adalah tempat kehadiran Tuhan. Dan juga kita pelajari bait suci itu adalah tubuh kita ya. Betul sekali. Di mana Tuhan rindu untuk hadir. Beberapa sahabat yang lalu banyak orang yang mendebatkan tuh bro. Menurut kalian gimana nih? Apakah diperbolehkan untuk bangun gereja yang mahal-mahal, ya kan? Atau ada yang perdebatkan, apakah ada itu bait suci di surga? Iya. Sehingga perdebatannya panjang tuh. Sampai akhir acara sekolah sahabat itu terus yang didebatkan. Ada nggak? Mereka mulai berdebat kasih ayat dan yang lain. Sehingga mereka lupa esensinya adalah kenapa Tuhan minta untuk bikin bait suci? Karena Tuhan ingin hadir. Kalau sekarang tubuh kita adalah apa dikatakan? Bait suci Tuhan ya. Bait suci Tuhan, bait Roh Kudus. Jadi kalau tubuh ini tidak suci seperti yang kita baca di ayat tadi, Keluaran 40 tadi, bisa nggak Tuhan hadir? Tentu saja tidak ya. Tentu saja tidak bisa. Jadi kalau saya tidak menguduskan pikiran saya, telinga saya, ya kan, mulut saya, hati saya,
perut saya, ya kan? Gak bisa Tuhan hadir. Kalau saya membiarkan apa yang mau saya makan sesuka saya. Waduh, bahkan yang Tuhan larang pun, yang tidak menyehatkan bagi tubuh saya mengotori bait suci ini, bisa nggak Tuhan hadir di dalam bait suci tubuh saya? Sehingga di saat perdebatan itu terjadi, esensi di mana bait suci ini adalah tubuh saya yang harus disucikan, nggak terjadi. Nggak terjadi ya. Tapi di sini unik ya ini gimana, ada bro? Jadi ini kalau kita lihat yang paragraf yang bawah, kekudusan Tuhan mengubah dan mengasingkan kita. Kudusannya adalah motivasi utama bagi perilaku etika umatnya dalam semua bidang kehidupan. Tadi seperti itu tadi kita bahas ya. Apakah itu mematuhi hukum makanan? Wah ini unik ya kalau kita lihat hukum makanan itu jadi kalau hewan-hewan macam apa aja bro yang boleh dimasukkan ke bait kudus nih? Kira-kira. Itu adalah hewan-hewan lembu, domba, hewan-hewan yang halal merpati ya, hewan-hewan yang halal ya. Jadi apa yang kira-kira boleh masuk ke bait kudus kita ini? Hewan-hewan yang halal ya. Tapi bukan itu juga ya rencana Tuhan ya. Kalau kita buka bersama ini pemirsa, jadi kalau boleh kita buka bersama ini 1 Samuel 15 ayat 22 nih. Ini rencana sungguhnya Tuhan. Oke, pemirsa di rumah ambil Alkitabnya karena bisa jadi ayat yang kita baca ini mungkin jadi salah ya. Ya betul. Kan? Jadi harus dicek kembali apakah benar nih mereka katakan di depan. Oke, sudah bro? 1 Samuel 15 1 Samuel 15 ayat 22. Oke. Nah ini adalah kisah bagaimana pada saat itu Raja Saul dia justru tidak mau menunggu Samuel, dia membuat persembahannya sendiri ya. Oke, dibacakan bro. Ini rencana Tuhan yang ini ya, original ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi emang rencana Tuhan itu sebetulnya nggak ada itu persembahan korban itu ya. Ya. Nah sangat menarik karena jika kita lihat di gambar di belakang ini adalah gambar struktur dari bait suci, di mana binatang itu sebetulnya dia hanya masuk di bagian bawah bro ya. Ya kan, dibawa dari bawah ini untuk masuk ke dalam mesbah pembakaran ya. Betul sekali. Ya kan, dan nggak masuk sampai ke dalam, hanya darahnya yang masuk sampai ke dalam. Jadi sangat menarik sebetulnya rencana Tuhan. Binatang itu nggak bisa berkeliaran di dalam bait suci ya, apalagi bilik maha suci ataupun bilik suci ya. Binatang nggak bisa berkeliaran. Begitu juga sebenarnya rencana Tuhan, bukannya binatang berkeliaran di dalam tubuh kita saat kita makan dan lain-lain ya. Sebenarnya itu adalah rencana Tuhan. Oke, kita lanjut lagi kita baca. Jadi tadi sangat menarik tuh. Di dalam pelajaran kita di dalam buku bait suci ini dikatakan di pelajaran hari Senin, mematuhi hukum makanan di dalam Imamat 11, menghormati iman di dalam Imamat 21, atau tidak menuruti hawa nafsu yang lama. Jadi kerinduan Tuhan adalah kita mengubah dan mengasingkan diri kita sehingga tidak lagi serupa dengan kehidupan kita yang lama. Sangat menarik. Begitu juga saat Abraham dipanggil dari tempat asalnya untuk keluar, dia diasingkan. Begitu juga saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada cakrawala yang diasingkan dari air yang ada di bawah dan air yang ada di laut. Harus ada pengasingan, pemisahan ya kan? Bagaimana dengan kehidupan kita? Banyak orang yang tanya, Char, saya ingin bisa seperti kamu, bisa berhenti dari kebiasaan lama saya. Gimana sih caranya untuk bisa berhenti merokok? Ya kan? Bagaimana caranya untuk bisa berhenti main game? Salah satunya adalah itu tadi bro ya. Apa tuh bro? Kita harus asingkan diri kita pengasingan diri. Pengasingan Tentu diri. saja pengasingan diri yang pertama dari lingkungan ya mungkin. Dari lingkungan, betul. Jadi kalau nongkrongnya masih di warnet, ya sudah tentulah. Bilang, Tuhan saya kuat tapi saya nongkrongnya di warnet. Tuhan saya yakin engkau bisa membantu saya untuk bisa berhenti merokok. Tapi nongkrongnya sama teman-teman yang masih merokok. Saat mereka bilang, bro cobain lah. Ya kita akan ambil satu ya. Gitu. Jadi pertama Tuhan rindu supaya kita menguduskan diri kita. Cara yang paling pertama adalah pemisahan diri dari lingkungan yang lama. Oke, kami undang juga para pemirsa yang ada di studio.
apabila memiliki sesuatu yang Anda rindu untuk bagikan, apabila punya kesaksian, Anda bisa datang ke depan, Anda bisa ungkapkan juga pada pemirsa yang ada di studio juga yang ada di rumah. Oke, juga ada satu pertanyaan nih bro di bawah ini dikatakan. Pikirkanlah tentang dirimu, tabiatmu, seleramu, kegiatanmu, dan lainnya. Berapa banyak dari dirimu atau apa yang saudara lakukan yang dapat dianggap kudus? Ya kan? Sepertinya sejenis pertanyaan yang sulit untuk dihadapi, bukan? Saya rasa ini pertanyaan untuk dijawab masing-masing ya, mengkoreksi diri ya. Betul. Ada dalam salah satu firman Tuhan dikatakan, bukan hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang sedap didengar. Oh mungkin kita baca bersama itu bro. Itu ada di Filipi 4. Kita baca sama-sama ya. Pemirsa di rumah, kita undang juga untuk baca ayat ini bersama-sama. Apa sih yang Tuhan inginkan supaya kita pikirkan ya? Ya betul. Dan apa yang kita pikirkan itu akan menjadi tabiat kita, menjadi karakter kita, dan akan menjadi menuntun kita kemana kita akan pergi nanti. Kita baca ayat ini bersama-sama bro. Filipi 4 bacakan. ayat 8 dan 9 nih ya. Ya. Nah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, tapi dilanjutkan di ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi lakukanlah itu. Jangan lupa setelah dengar, dipikirkan ya. Dengar, pikirkan, lakukan. Jadi sebenarnya satu hal yang menarik adalah Alkitab yang kita pegang ini bukan hanya bercerita tentang firman Tuhan yang gak masuk dengan ilmu pengetahuan ya. Karena kita telah belajar juga, ada salah satu ilmuwan di Yunani yang melakukan sebuah riset, dikatakan apa yang manusia lihat, apalagi saat mereka lihat terus menerus, itu akan terprogram di dalam pikiran mereka. Dan seringkali tanpa sadar atau dengan sadar mereka akan lakukan bro ya. Itu yang mereka lakukan ya. Itu yang mereka lakukan. Jadi kalau kita biasakan untuk menonton film kekerasan, di mana ada kata-kata kotor dan lain-lain, itu akan terprogram di sini dan tanpa sadar kita akan bisa lakukan itu, ya kan? Begitu juga apabila kita melihat film-film kartun yang tentu tidak mulia, ya kan? Tidak suci, tidak benar, ya kan? Di mana ada drama dan lain-lain, ya kan? Binatang dipukul-pukulin, loh, mereka masih tetap hidup. Sehingga anak-anak kita saat mereka nonton film kartun, mereka pukul temannya, loh, kok palanya bocor? Saya pernah lakukan itu di kelas 6. Karena saya kebanyakan nonton film-film kartun. Pada saat itu saya kesel sama teman saya. Lalu saya ambil sesuatu di tangan saya pukul ke kepalanya. Kepalanya bocor dan dia diam. Dia diam dan melihat saya. Saya lihat, nggak seperti dengan film yang saya tonton. Jadi apa yang kita biarkan anak-anak kita tonton, pemirsa di rumah, apa yang kita biarkan mereka baca, atau bahkan lagu-lagu yang kita biarkan mereka dengar, lagu-lagu zaman sekarang selalu tentang kalau bukan cinta-cintaan, ya kan, roman picisan. Bahkan ada satu lagu yang saya ingat dulu dikatakan ingin kubunuh pacarmu itu sangat nggak masuk akal ya. Dan saya biarkan lagu-lagu itu saya dengar dulu. Bayangin ingin kubunuh, itu kan nggak masuk akal kan. Saya nggak pernah lagi dengar lagu-lagu yang update zaman sekarang ini. Mungkin sudah lebih parah itu lagu puluhan tahun yang lalu kan. Wah, kira-kira tahun berapa itu? Aduh, saya nggak tahu tahunnya bro. Mungkin sudah ya? beberapa tahun lalu ya. Dan ada tambahan ini. Ya, ada tambahan dari studio kita nih. Tadi disebutkan mengenai bagaimana kita menguduskan diri ya. Ada satu tulisan di Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman. Kalau kita mau datang menguduskan hari Sabat pun, tidak bisa kecuali kita sendiri dulu harus kudus. Ya. Nah, namun kalau ditelusuri lebih lanjut lagi, kita juga tidak punya kuasa untuk menguduskan diri. Kecuali ya kita sudah diberikan kebenaran Kristus. Ya, jadi kita ini umat-umat Tuhan yang beribadah, berbakti pada Tuhan, menyucikan hari Sabat. Kadang-kadang lupa aja esensinya ini kita memiliki iman Kristus dulu yang memberikan kita kebenarannya. Kemudian kita
dibantu untuk menurut hukum-hukum Tuhan, memiliki kemudian karakter Kristus yang sempurna, barulah kita layak menyucikan Sabat. Ya itu sekedar tambahan. Mungkin ada yang lain. Mungkin kita lempar ke floor nih kalau ada pertanyaan ya bro ya. Kalau ada pertanyaan nih. Pemirsa di rumah juga punya pertanyaan juga, Anda bisa SMS ke nomor telepon di bawah ini di 08111 92 4226. Pemirsa di studio juga punya pertanyaan atau punya tanggapan, kami undang juga untuk memberikan tanggapannya. Oke. Gimana mungkin teman-teman, saudara-saudara yang ada di sini mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Mungkin angkat tangan dan ini maju. Oke, mungkin sementara belum ada ini, bro. Oke. Jadi sangat menarik tadi ya. Kutipan dalam firman Tuhan dikatakan, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak kudus bisa menguduskan sesuatu yang kudus. Kita sering lupa bahwa bukan hanya ingat hari Sabat, tapi ingatlah dan kuduskanlah, ya kan? Dimana kita bisa meminta Tuhan untuk menolong kita untuk bisa menguduskan ini ya. Dimana tadi kita baca tadi, setiap peralatan di dalam bait suci dikuduskan juga sebelumnya ya. Oke. Jadi emang ada sesuatu mengenai pengudusan ini. Jadi bilang kalau di Ibrani 12 ayat 14 itu, tanpa kekudusan itu tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Terus kita juga sering dengar ayat ini. Kuduskanlah hari Sabat supaya kamu tahu bahwa akulah yang menguduskan kamu, bukan kamu sendiri sebetulnya. Bukan kamu sendiri yang menguduskan. Jadi kita sering dibilang, wah ini kamu selamat dengan perbuatan kamu menguduskan hari Sabat, beristirahat. Bukan. Tuhan malah bilang sendiri, kalau kamu menghargai Sabat ini sebagai tanda peringatan bahwa kamu tahu akulah yang menguduskan kamu. Ini sering kita kalau hukum Sabat sendiri kan sering dibilang legalis ya. Terus kita di hari Sabat sendiri kan kita suruh Tuhan berjaga untuk tidak memikirkan masalah-masalah duniawi, pekerjaan, terus pencarian harta, dan terus kemudian ada selera makan. Selera makan dilarang memasak di hari Sabat, mungkin hanya sekedar menghangatkan. Terus ada lagi yaitu dengan tidak berbicara omongan sendiri, tidak berbicara omong kosong ya. Jadi di sana Sabat ini sebenarnya saya juga melihat sebagai pelatihan kita untuk pengudusan diri sebetulnya Tuhan berikannya. Jadi bukannya berdoa terus Tuhan kuduskan saya, tiba-tiba ada bintang-bintang lagi terus kayak di film-film gitu kan. Jadi kudus, bukan begitu bro ya? Bukan. Ini adalah kerjasama yang permanen antara manusia dengan Tuhan ya. Saya suka itu waktu Yesaya berkata, mari kita berpekara bersama. Jadi kalau di bahasa aslinya itu salah satu terjemahannya boleh terjemahkan begini, mari kita koreksi bersama. Koreksi bersama, kita benarkan bersama. Ya, betul. Jadi kamu punya tekad, saya akan berikan kekuatan gitu, ibaratnya Tuhan bilang gitu. Oke. Nah, di awal tadi kita telah belajar juga bagaimana bait suci ini adalah jalan kita untuk melihat rencana penembusan dari Tuhan. Nah, ada berapa perangkat di dalam bait suci? Waktu itu ada saudara saya, Brother Roy, dia pernah tanyakan pertanyaan ini bro, di gerejanya. Ada berapa perangkat di bait suci? Teman-temannya mulai bingung. 7 kali ya? 12 kali ya? Kita akan belajar sama-sama di sini. Ada 6 perangkat di dalam bait suci. Yang pertama ada mesbah pembakaran yang di paling bawah. Terus yang bentuk bejana itu adalah bejana pembasuhan, ya kan? Dimana pada saat korban dibawa pertama kali, dia disembelih oleh yang bawa korban itu. Korbannya harus tanpa cacat celah ya. Korban sulung juga. Lalu dibawa ke bejana pembasuhan. Selanjutnya bro, mereka dibawa masuk kemana lagi? Ini ada ruangan yang namanya ruangan kudus ya. Jadi ada meja roti, altar pendupaan yang di tengah, dan 7 kaki dian. Yang di sebelah kiri ya? Iya betul. Meja roti sajian ini ya, seringnya disebut ya. Lalu kita masuk lagi ada tabut perjanjian. Dan ini uniknya ini, kalau ini yang bagian kedua ini imam yang boleh masuk ya. Terus ada yang ruangan bilik maha kudus, ini hanya imam besar yang boleh masuk. Yang dimana terdapat tabut perjanjian ya.
Ya. Ini sebetulnya tabut perjanjian sendiri itu sangat unik ya. Kalau kita lihat ini ada ukuran tabut perjanjian di mana di bawahnya ada hukum Tuhan. Terus kita bisa lihat itu yang sering dibilang sebagai tahta Tuhan itu di sana ya. Nah, ini teman-teman tutup pendamaian kalau bisa lihat gambarnya nih. Jadi bukan hanya kotak itu, di atasnya ada 2 kerub ya, tutup pendamaian itu ya. Kita sering sebutnya kalau di bahasa Inggris itu mercy seat ya. Mercy seat. Nah, itu tahta pengampunan. Ya. Nah, di sana tapi ini uniknya ya. Jadi luasnya sama, panjang lebarnya sama, dan Tuhan tempatkan itu hukum, kebenaran dan kasih Dia, pengampunannya itu sama. Tapi pengampunannya ditaruh di atasnya. Di sana ya. Ada. Itu yang hukum Taurat itu ya. Betul sekali. Oke. Ya, sangat menarik karena di buku Nehemia, di dalam buku Nehemia, di dalam buku Nehemia 13, di sana diceritakan bagaimana pada zaman itu anak-anak dari bangsa Israel, mereka nggak bisa lagi berbicara dalam bahasa mereka. Kita buka di dalam Nehemia 13, ini di ayat yang ke-24. Jadi Nehemia 13 ayat 24 dikatakan seperti ini. Sebagian dari anak-anak mereka, anak-anak bangsa Israel pada saat itu, berbicara dalam bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain yang tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Kenapa alasannya? Di ayat yang ke-23 dikatakan, pada masa itu kulihat beberapa dari orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod. Jadi pada zaman dulu bangsa Israel, Anda bisa bayangin bangsa Indonesia tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Wah, itu kan kacau kan? Itu yang terjadi di bangsa Israel pada zaman itu. Nah, itu yang sering kali terjadi di bangsa Israel rohani di zaman sekarang. Perkawinan campur ya? Perkawinan campur. Menyebabkan apa? Di saat anak-anak kita ditanya, apa yang kalian tahu tentang Daniel 2? Daniel 2? Apa itu Daniel 2? Apa yang kalian ketahui tentang nubuatan 2300 petang dan pagi? Apa ya? Ada ya di Alkitab ya? Tanya, kalian tahu tentang bait suci? Aduh, bait suci. Apa efeknya buat saya? Kayaknya gak penting deh, yang penting Tuhan sudah menyelamatkan saya katanya kan. Sehingga anak-anak kita udah tidak bisa lagi berbicara dalam bahasa Adventis. Ini bahasa dari pendahulu kita yang ngajarin, ini adalah dasar dari iman kita kan. Gimana kita bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Gimana tuh bro? Ya jadi kalau kita lihat memang bait suci sendiri ya. Yang sering kita bilang itu ada fondasi kita ditemukan atas 5S ya. 5S itu apa? Udah pasti second coming ya, yang pertama kedatangan ya. Tuhan kedatangan Tuhan yang kedua. Terus ada sanctuary, bait suci. Bait suci. Itu yang kita bahas saat ini tentu saja. Terus ada lagi sabat. Sabat dulu. Sabat. State of the dead katanya. Doktrin kematian. Doktrin kematian di mana orang yang mati itu nggak melayang-layang seperti roh ya, seperti yang setan kembali bilang ke rumah, jadi setan, jadi arwah gentayangan ya. Terus apa lagi bro yang terakhir? Apa yang terakhir tuh bro? Saya agak lupa soalnya. Apa ya? Sabat, second coming, state of the dead, sanctuary. Mungkin kita bisa lempar nih ke ini para tentara kita, tentara Tuhan di sini. Mungkin ada yang ingat? Bagaimana? Aduh. Ini adalah pilar-pilar dari kepercayaan kita sendiri ya. Oke. Ya, kita lihat lagi di dalam bait suci ini. Sering kali kita selalu ajarkan ada 3 tahap ya. Ada justification, yaitu adalah pembenaran, yaitu berada di bagian bawah di mana terdapat mezbah pembakaran dan bejana pembasuhan. Ini adalah tahap dari justification, pembenaran. Di mana di saat kita mati bersama dengan Kristus setiap hari, ya kan? Di mezbah pembakaran ini itu kita adalah proses dibenarkan ya. Juga bejana pembasuhan di mana itu adalah proses dibaptis. Pembaptisan, dicelupkan, harus mati, ya kan, lalu bangkit kembali. Nah itu adalah proses dari apa tadi? Pembenaran tersebut. Di mana bukan pembenaran dari diri kita sendiri, tapi pembenaran dari Kristus. Nah di tahap yang kedua adalah tahap sanctification, yaitu penyucian, ya kan? Nah di tahap penyucian ini seperti yang kita telah bahas tadi, juga redaksi tadi katakan, ini adalah perpaduan antara manusia dengan Tuhan. Di mana tahap yang pertama gak ada tuh andil dari manusia kan.
Ini adalah andil Kristus, di mana Kristus yang membenarkan kita. Dan ini kita sudah masuk di pelajaran yang berikutnya tentang di hari Rabu tadi ya, tentang apa sih yang ada di dalam. Tadi menyangkut kita kan sementara berbicara 5S. Saya juga sempat terpikirkan apa yang satu lagi S-nya. Saya baru ingat Spirit of Prophecy. Roh nubuat ya, jadi dasar kita ya. Ada 5S ya tadi ya. Nah, lanjut bro. Jadi tahap yang kedua adalah penyucian. Di mana di tahap penyucian ada 3 benda yang terdapat di bait suci, yaitu adalah meja roti, altar pendupaan, dan 7 kaki dian. Ya. Coba bro terangin dulu nih bro kepada pemirsa kita yang di studio juga yang ada di rumah nih. Apa sih makna dari ketiga hal ini yang terdapat di dalam bilik suci yang menggambarkan tentang penyucian? Ini kalau kita lihat roti, kita selalu diingatkan bahwa akulah roti yang turun dari surga. Yaitu Yesus sendiri yang merupakan firman Tuhan ya. Matius 4 ayat 4 berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, itu kata Matius 4 ayat 4. Jadi ini ada uniknya, ini firman Tuhan ini ada 2 tumpuk ya. 2 tumpuk di situ setara 6-6 ya. Dibilang Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Nah, sana jadi ini sungguh unik. Terus ada yang lambangnya firman Tuhan, roti sajian, dan ini 7 kaki dian itu lambang dari ini ya, kesaksian kita, kesaksian hidup kita sebagai umat Kristen. Tentu saja bukan hanya dari perkataan, tapi juga dari perbuatan kita ya. Apa yang kita lakukan mungkin pagi hari di saat kita bangun ya. Terus apa yang kita lakukan mungkin di keseharian kita bersama teman-teman kita. Kemudian ada, apakah itu menjadi kesaksian bagi mereka? Apakah itu menjadi kesaksian? Gitu. Kesaksiannya kesaksian apa nih? Kesaksian buruk ataukah kesaksian hidup atau kesaksian sehingga mereka mengenal Yesus, atau makin rupanya kayak gini orang Kristen ya? Iya. Nah, yang berikutnya bro. Yang berikutnya ini kalau kita sering lihat ini mesbah ukupan ya. Mungkin ini kita bisa lihat bersama ya di Wahyu 8 ya. Oke. Pemirsa di rumah 8. Kita buka Alkitab kita di Wahyu 8. Buku Wahyu adalah buku yang paling terakhir ya. Betul. Oke. Nah, Wahyu 8 ayat 4 ini ya. Nah, ini Wahyu 8 ayat kita baca dari ayat 3 saja. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan bersama banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan itu bersama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi di sini ada asap kemenyan. Itu doa orang kudus, tapi dia naik bersama doa orang kudus katanya. Jadi ini ada pengantaraannya sebetulnya. Sebenarnya asap ini jadi bukan hanya lambang doa orang kudus, tapi doa orang kudus yang diperantarai oleh Yesus Kristus. Nah, jadi karena itulah dengan perantaraan asap ini sempat saya lihat, sempat saya baca di sekolah sahabat kita juga ada. Jadi pada saat mereka datang ke hadirat Tuhan, itu karena tempat itu ditutupin asap. Nah, dengan perantaraan Yesus lah mereka bisa masuk ke tempat itu. Jadi jadi kita telah membahas 2 bagian tadi ya. Yang pertama tadi ada tentang pembenaran oleh Kristus yang terdapat di pelataran luar. Juga kita membahas tentang penyucian, di mana proses perpaduan kerjasama antara Tuhan dengan manusia ya. Tadi dikatakan tentang altar pendupaan itu, di mana doa itu diantarai oleh Tuhan juga ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kita di studio. Kami persilakan. Atau ada tambahan ya? Ada tambahan juga, silakan. Oke, mungkin masih belum ada ya. Masih belum. Ini uniknya kalau kita lihat bro ya. Ini di ruangan tengah, ini ada 3. Ini saya mau unjukkan salah satu apa yang dilambangkan dengan kaki dian. Kaki dian ini di Lukas 11. Nah, Lukas 11 mungkin kalau kita boleh buka bersama, ini di Lukas 11. Yang bawa Alkitabnya kita buka Lukas 11. Ini menggambarkan apa sih sebetulnya? Jadi pemirsa di rumah juga kami undang ya untuk membuka Alkitab bersama ya. Lukas 11. Ayatnya yang ke-33 ya, mulai dari ayat 33 ya.
33 sampai 35. Nah, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jadi ini unik ya, ini diibaratkan dengan mata ya. Kalau kita lihat ini diibaratkan dengan mata, nah ini pada saat kita bangun tidur nih, buka mata, inilah yang terlihat di ruangan itu ya. Jadi ruangan itu yang terlihat sebelah kiri doa, depan firman Tuhan. Jadi itulah yang harus kita lakukan sebenarnya pada saat kita bangun pagi ya, bangun pagi, firman Tuhan dan doa ya. Jadi emang ini sungguh luar biasa ya, bait kudus Tuhan ini ya. Sangat menarik. Jadi dari hal itu kita bisa melihat secara aplikatif ya, apa yang harus kita lakukan pagi-pagi di saat kita bangun dan sebelum tidur berarti ya. Oke, nah satu hal yang menarik di dalam pelajaran berikutnya dengan judul Pusat Kegiatan Ilahi dan Umat, di sini dikatakan bahwa bait suci itu bukan hanya tempat bangsa Israel aja membawakan korban, tempat mereka memuji Tuhan aja. Nah di sini dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 8, bahkan di ayat yang ke-30 dikatakan bait suci adalah tempat untuk mendapat pengampunan. Ayat 31 dan 30 dikatakan untuk mengangkat sumpah. Ayat 33 dan 34 dikatakan untuk permohonan bila dikalahkan. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan di dalam bait suci. Di ayat 35 dan 36 dikatakan itu juga untuk tempat permohonan, mereka bisa datang untuk memohon ketika menghadapi kekeringan atau bencana lain di ayat 37 sampai 40. Dan bukan hanya itu, yang paling menarik di ayat 41 dan sampai 43 dikatakan juga tempat untuk orang asing berdoa. Orang asing berdoa. Dan tempat berdoa untuk kemenangan. Jadi nggak ada pembedaan ya dia ya? Ya betul. Jadi sebetulnya umat Tuhan bahkan dari zaman Israel dulu bukan untuk jadi self-centered, eksklusif gitu ya. Memang kita dipanggil untuk menjadi umat istimewa, tapi bukan berarti eksklusif ya mungkin ya. Nah, kita sering berpikir, wah kita eksklusif, nutup diri semua ya. Sampai kalau kita lihat dahulu bangsa Israel juga orang-orang Israel, mereka menganggap orang-orang di luar Yahudi itu ini ya, najis ya. Itu sering kita. Nah itu sangat berbahaya sekali ya. Ya padahal Tuhan sendiri itu dia mengasihi semua bangsa. Dan mungkin kalau kita boleh buka ayat lagi nih bro. Oke bro, kita buka ayat lagi ya. Sering orang bilang, wah ini Tuhannya ini hanya mengasihi orang Israel ini. Nah kita buka Amos 9 ayat 7 ya. Kita buka Alkitab kita, Amos 9. Buku Amos terdapat di Perjanjian Lama. Ya, kitab nabi-nabi kecil kalau boleh bilang, bukan nabinya yang kecil ya, mungkin suratnya ini ya tidak panjang gitu ya. Nah, Amos 9 ayatnya yang ke-7. Jadi dikatakan demikian, mungkin Bro Charlie bisa tolong bacakan. Kita baca sama-sama. Amos 9 ayat 7. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir. Nah, jadi Tuhan itu bukan cuman melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Melepaskan bangsa Israel. Di sini dibilang orang Filistin pun mereka lepaskan. Tuhan lepaskan ya, dari Kaftor dan orang Aram dari Kir. Jadi bukan cuman orang Israel yang dilepaskan dari perbudakan. Aku juga melepaskan bangsa lain kok. Aku ini Tuhannya semua bangsa. Ya. Nah, unik ya. Satu ayat yang sangat menarik lagi di buku Yesaya. Di sini dikatakan di Yesaya 56. Kita buka Alkitab kita, Yesaya 56. Ayat yang ke-7. Kita masih berbicara tentang bait suci dan apa sih fungsinya ya kan. Kita telah membaca tadi ada banyak fungsinya. Salah satu ini yang menarik. Nah, Yesaya 56 ayat 7 dikatakan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi bukan hanya Tuhan mengasihi seluruh bangsa, Tuhan juga sebenarnya melalui bangsa Israel, Tuhan ingin mengajak semua bangsa untuk menyembah Dia. Ya jadi kan? Kita memang dipanggil untuk menjadi berkat ya bagi semua orang ya.
Oke, jadi pemirsa yang ada di studio, juga yang ada di rumah, saya ajak untuk kembali membuat ini menjadi aplikatif. Ayat ini jadi aplikatif. Dikatakan Tuhan berkata, rumahku akan menjadi rumah doa bagi siapa? Semua Bagi orang Advent? Wah, seluruh bangsa. Kalau rumah gereja kita akan kita jadikan apa ini? Saya nggak ingin pemirsa yang di rumah, juga para jemaat yang ada di rumah, yang ada di studio juga, saya nggak ingin setiap sahabat kita belajar firman Tuhan lalu selesai. Ya sudah tutup sahabat, oke kita pulang. Saya nggak ingin pemirsa di rumah yang setiap hari mungkin sering nonton firman Tuhan ya kan, sering baca firman Tuhan lalu ya udah selesai. Saya ngajak untuk membuat ayat ini jadi aplikatif. Gimana sih caranya supaya rumah Tuhan ini bisa jadi rumah doa bagi segala bangsa? Gimana caranya? Ada salah satu pendeta yang katakan kepada saya, kalian tahu gimana caranya supaya gereja kita ini bisa jadi rame? Gimana tuh bro? Dia bilang begini, jadi ada seorang pendeta yang melayani di pedesaan di mana gak ada jemaat yang hadir ke sana. Hanya 1-2 orang. Lalu dia berdoa sendiri. Akhirnya Tuhan kasih dia sebuah ide. Akhirnya dia pasang papan di depan gerejanya, dia bilang rumah doa bagi setiap orang. Dari jam 5 itu dibuka, pintu gereja dibuka, dan setiap pagi dia berdoa sendirian. Setiap pagi dia berdoa sendiri, tapi lama-lama ada orang yang datang. Bahkan bukan dari jemaat yang datang, berdoa bersama dia. Hingga ini kejadian nyata ini di Korea. Hingga sekarang ini ada ratusan, bahkan gerejanya udah gak muat lagi untuk memuat begitu banyak orang untuk berdoa bersama. Itulah, dan bukan hanya berdoa aja, mereka juga belajar firman Tuhan sama-sama. Jadi di saat mereka belajar firman Tuhan, mereka berdoa bersama-sama ya kan. Rumah Tuhan yaitu gerejanya bukan hanya jadi acara di hari Rabu aja, hari Jumat aja, tapi juga setiap hari digunakan. Ya kan? Memang seharusnya seperti itu ya. Jadi doa saya masih ingat waktu saya 4 tahun lalu sebelum saya mengenal ini. Saya di salah satu denominasi. Ya. Jadi sebelum saya mengenal kebenaran bro. Saya masih ingat gereja itu selalu dibuka. Jadi kapanpun saya pulang kerja, saya ke gereja pun saya bisa. Saya mau berdoa di gereja itu saya bisa. Dan itu memang tidak pernah ditutup. Dan mungkin seakan sekarang ini banyak juga mungkin kekhawatiran, waduh ini mungkin ada barang berharga ya. Barang berharga yang ada di gereja jadi takut hilang ya. Mungkin ya. Betul. Itu pemikiran dari banyak orang ya. Mungkin kita akan break dulu ya sejenak ya. Pembahasan kita sebelum nanti kita bersama-sama nanti kita tarik kesimpulan ya. Kita ajak pemirsa juga untuk break dulu sejenak. Mungkin ada waktu ke belakang dan beristirahat sejenak. Kita akan segera kembali dengan kesimpulan ya. Ya. Nah, kita akan menyaksikan, mungkin bisa saksikan filler-filler yang berikut ini ya. Mungkin ya. Oke. Atau hari-hari yang lain yang sudah sangat jelas adalah ajaran manusia dan tidak berdasar akan ayat manapun dalam firman Tuhan. Mari kita mengingat pencipta kita dengan menguduskan dan menyucikan hari Sabat. Biarlah setiap hari bekerja kita adalah sebuah hari persiapan untuk dikuduskan oleh pencipta kita, sampai kita bertemu kembali dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru, di mana kita akan tetap menguduskan hari Sabat.
pemirsa, berjumpa dengan kami kembali. Tadi ada sedikit jeda break kita sempat ya. Nah, jadi gimana ini Bro Charlie, kita teruskan pembahasan kita mengenai Bait Kudus. Tadi kita sampai mana Bro? Kita telah sampai tadi apa fungsi esensi dari Bait Suci itu, bukan hanya sekedar tempat untuk membawakan korban, tapi juga tempat mereka berkumpul, mereka bisa membawakan sumpah, mereka bisa beribadah, juga bisa menjadi rumah doa bagi setiap bangsa. Dimana ini yang kita rindukan untuk terjadi di setiap gereja, terutama gereja Advent yang ada di seluruh Indonesia. Jadikan gereja Anda bukan hanya tempat ngumpul di hari Rabu malam, Jumat malam, Sabtu malam, mungkin hari Minggu ada olahraga-olahraga sedikit, tapi jadikan ini rumah doa yang bermanfaat bagi sekitar. Sering kita tanya, bayangin kalau contohnya gereja kita harus ditutup pada hari ini, ya kan? Kira-kira apa implikasinya buat masyarakat? Apa masyarakat akan bilang, oh itu gereja? Saya nggak pernah tahu itu gereja. Atau yang kedua, mereka akan bilang, oh bagus lah kalau mereka tutup, orangnya sombong-sombong, nggak pernah sapa-sapa, nggak pernah ngomong-ngomong. Ya kan? Atau yang ketiga, mereka bilang, aduh sayang sekali harus tutup sama pemerintah. Sini kalian beribadah aja di rumah saya. Pada akhirnya mungkin bisa jadi seperti itu, ya kan? Bisa memberi sebuah berkat bagi masyarakat di sekitar, ya kan? Betul sekali. Oke, nah satu hal yang menarik adalah di zaman pionir-pionir kita yang terdahulu, gereja itu setiap hari bukan hanya tempat beribadah, tapi adalah tempat pelatihan. Inilah yang sebetulnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Setiap hari adalah tempat berlatih, mereka bisa belajar hal-hal yang lain, pelatihan misionaris dan lain-lain. Gereja menjadi sebuah tempat di mana orang bisa berobat, ya kan? Mereka bisa datang untuk konsultasi dan lain-lain. Yang sudah nggak ada lagi zaman sekarang. Jadi inilah yang jadi kerinduan kita, supaya setiap gereja, bahkan setiap rumah tangga menjadi sebuah saluran berkat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, kita akan masuk ke pelajaran yang terakhir nih ya. Hari Kamis ya. Pelajaran yang terakhir judulnya Sampai Aku Masuk ke Dalam Bait Suci Tuhan. Di sini menceritakan pengalaman dari dua orang di dalam Alkitab. Kenapa judulnya Sampai Aku Masuk ke Dalam Bait Suci? Karena ada sesuatu yang berubah di saat mereka masuk ke dalam Bait Suci. Gimana Bro? Jadi kalau saya lihat sepintas ini mengenai, kalau di sini disebutkan sendiri mengenai Asaf. Asaf. Sering orang kenalnya kalau penulis Mazmur ini hanya Daud ya. Daud aja. Nah, tapi sini sebetulnya Asaf sendiri yang ini. Kalau kita sering lihat itu biasa di ayat satunya ya. Mazmur 73 ayat 1 itu Mazmur Asaf katanya. Nah, di dalam Mazmur 73 ini sangat menarik karena diceritakan mengenai bagaimana saat itu Asaf, judul perikopnya adalah pergumulan dan pengharapan. Jadi kita baca sama-sama ya biar kita lihat apa sih yang diceritakan sama Asaf ini. Ini menceritakan bagaimana pada saat itu Asaf di saat dia melihat orang-orang yang congkak, orang-orang yang jahat, kayaknya mereka hidupnya baik-baik ya. Mereka kayaknya mungkin seakan-akan diberkatin. Seakan-akan diberkati ya kan. Nah dikatakan di ayat yang pertama, sungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus, bagi mereka yang bersih. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, aku nyaris tergelincir. Ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Pernah nggak ini terjadi dalam kehidupan Anda yang ada di studio, mungkin yang ada di rumah? Saat kita melihat, kok kayaknya ada orang jahat diberkatin. Diberkati ya kan? Ini juga yang terjadi dalam kehidupan dari Asaf, ya kan? Sampai di ayat yang ke-13, Mazmur 73 ayat 13, sampai dia bilang, sia-sia aku mempertahankan hatiku yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Wah, sia-sia saya ke gereja hari Sabat, ya kan? Nilainya jelek ya kan? Sia-sia, tapi saya sampai mau dikeluarin dari pekerjaan. Ini yang Tuhan ajarkan juga kepada kita. Saat kita pertahankan dengan teguh kebenaran kita juga harus bekerja dengan 100%. Sama seperti itu kita bukan bekerja buat manusia, bekerja buat Tuhan. Banyak orang yang datang, Pak, saya nggak bisa kerja hari Sabat. Oh, oke lah kalau begitu. Tapi pas hari Seninnya ditanya, boleh saya lihat laporannya, kamu sudah selesaikan? Oh, belum, saya belum selesaikan laporan pekerjaan saya. Oh, jadi kan yang seharusnya kita bisa kerjakan double, bahkan hari Minggu pun kita perlu datang ke tempat kerja untuk bekerja buat Tuhan dengan baik ya. Tapi karena kita ya lambat-lambat lah, ya kan, karena kita sudah pikir saya umat Tuhan nih, saya udah ke gereja hari Sabat, saya nggak perlu lakukan 100%, sehingga orang akan memandang kayaknya remeh ini, kamu izin-izin aja. Nah, sesuatu yang berubah di dalam kehidupan Asaf adalah saat dia masuk ke dalam bait suci. Kita lihat di Mazmur 73
ayat yang ke-17. Tadi pikiran dia kan, kok begini ya nasibnya ya? Kok mereka lebih beruntung ya? Sampai di ayat yang ke-17 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai dia masuk ke bait kudus, dia baru lihat, oh ternyata ini nih kesudahan orang-orang yang seperti itu. Dia nggak lagi, saat dia masuk ke dalam bait kudus, kita baca sampai di ayat yang ke-25 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Saat dia berada di bait suci, hidupnya berubah, pola pikirnya berubah, kata-katanya berubah. Dia nggak lagi ngejelekin orang, dia nggak lagi kamu belum begini, kamu belum begitu ya kan. Dia nggak lagi melihat kekurangan orang, tapi dia ngerasa, saya hanya ingin rindu dekat Tuhan. Di ayat yang ke-25 tuh romantis sekali. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Di dalam bayangannya gak ada lagi yang dia ingini di surga. Bukan tanah yang dari emas, bukan rumah mansion yang Tuhan telah siapkan yang dia bayangkan, bukan hidup kekal yang dia bayangkan, tapi dekat dengan Tuhan. Wah, itu gimana bro? Saya rasa itu motivasi yang harus kita benarkan juga ya. Maksudnya kita harus melihat motivasi seperti itu ya, untuk bersama dengan Tuhan, pencipta dan juru selamat kita ya. Itu juga alasan seharusnya saat kita melakukan reformasi apapun ya. Jadi ada mungkin ini kalau kita lihat sering, yang seperti tadi kita bahas, kok nggak diberkatin sih, ini malah dapat musibah terus mungkin ya. Kalau kita lihat kehidupan Ayub sendiri ya, kitab Ayub, ini dikatakan Tuhan, Ayub ini seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Loh, hidupnya malah mungkin dibilang turun meluncur ya. Semua kehilangan rumah, kehilangan istri, kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak semuanya. Sampai dia sendiri sakit. Waduh, ini boleh bilang ini penderitaan macam apa malahan. Ini orang yang ikut Tuhan dan dia orang benar gitu loh. Jadi emang gak ada hubungannya gitu loh ikut Tuhan dengan mungkin suatu kemewahan atau apa, atau mungkin hal-hal tertentu, berkat-berkat yang didapat. Ya mungkin itu hanya boleh bilang bonus ya. Hanya bonus saja ya. Nah, jadi Ayub orang benar. Kalau kita lihat apalah di diri kita ini loh, kalau kita bandingkan dengan Ayub, apalagi terlebih lagi dengan Yesus ya. Nah, Yesus sendiri orang paling benar di dunia, dia menderita seperti itu gitu loh. Sangat menarik ya. Jadi bahkan Ayub sendiri gak satupun sepatah kata yang dia menghina Tuhannya, walaupun dia sudah mengalami segitu banyak ya. Sahabat-sahabatku yang ada di rumah juga yang ada di studio, di zaman akhir nanti setan akan pertanyakan pertanyaan yang sama kepada Tuhan nanti. Apakah mereka ini, umat-umat Tuhan ini, mereka menyembahmu bukan untuk sesuatu. Mereka menyembahmu bukan untuk mendapatkan berkat-berkat seperti yang kau berikan saat ini Tuhan. Dan Tuhan akan bilang, oke, coba. Saya rasa itu esensi dari apa yang sering kita sebut doktrin ajaran pembenaran oleh iman. Nah, jadi kalau kita pembenaran oleh pekerjaan, itu kan kalau pekerjaan kan seringnya dibayar. Nah, entah dibayarnya dengan apa, mungkin dengan berkat tersendiri, uang, ataukah mungkin ada yang berharap, wah saya ikut misi demi buat mendapat pasangan hidup kah. Jadi itu jadi pekerjaan. Untuk mendapatkan sesuatu dari tapi Tuhan. Tapi pembenaran oleh iman bukannya kita mengharapkan, kalau saya udah ikut ini Tuhan, saya udah lakuin ini, saya mau Tuhan kasih ini dong. Jadi bukan itu esensinya ya. Kalau dikasih pun nama Tuhan, puji Tuhan. Kalau nggak dikasih, kalau mungkin Tuhan bilang tunggu atau tidak sama sekali, ya terpujilah nama Tuhan. Dan ini uniknya kalau kita tadi sempat bahas mungkin sedikit saja ya, kita ke samping mengenai Ayub. Ayub dia nggak punya pemahaman yang mungkin 100% betul. Kalau kita lihat ya, Ayub berpikir bahwa Tuhanlah yang membuat semua malapetaka itu dalam hidupnya ya. Tapi sebetulnya kan setan kan yang buat semua malapetaka itu dalam hidupnya. Tapi Ayub dia jadi kalau sering orang bilang bukan pemahaman kita yang benar 100% mengenai mungkin isi Alkitab kah atau apapun itu, tapi mengenai hubungan kita dengan Tuhan ini, bagaimana integritas kita dengan Tuhan, kepada Tuhan, perbaktian kita, penyembahan kita. Apakah kita tetap konsisten di saat kita dalam situasi tersulit sekalipun ya. Oke, jadi itu tadi beberapa
pelajaran kita pada hari ini ya. Kita telah belajar mengenai bait suci, apa tujuannya supaya Tuhan bisa hadir di dalam bait suci itu, di mana Tuhan juga saat ini sangat rindu untuk bisa hadir di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Jadi pertama, bait suci disucikan terlebih dahulu setiap perangkatnya. Ini yang selalu diingatin oleh para kru di HCBN, bahwa setiap peralatan yang ada di tempat ini juga, ini bukan peralatan HCBN, ini peralatan Tuhan yang Tuhan titipkan. Itulah kenapa peralatan ini juga diri kita harus disucikan supaya kita bisa menggunakan itu kan. Nah, sebegitu pentingnya itu kan. Nah, kita telah melihat tadi, jadi Tuhan rindu juga bukan hanya menyucikan bait suci itu, tapi juga menyucikan setiap perangkat di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ingin Tuhan sucikan. Apalagi bro? Nah, mungkin kalau bahas mengenai bait suci ini tidak selesai-selesai ya, banyak sekali, topiknya memang luas sekali. Tapi mungkin bagian kita sahabat ini di sekolah sahabat memang mungkin cuman sampai sini, dan mungkin emang ini ada kesalahan ketik atau bagaimana ya, saya kurang tahu. Ini di hari Selasa ya. Di hari Selasa ini baca Keluaran 32 ayat 2 sampai 11. Apa yang ayat-ayat ini ajarkan pada kita tentang pembuatan benda-benda dalam bait suci di dunia. Ini aneh ini. Jadi ayatnya ini dibilang Keluaran 32 ini saya baca mengenai pembuatan lembu emas malahan. Loh, kok jadi pembuatan bait suci ya? Ini mungkin salah pasal ya. Ya, betul. Salah pasal kemungkinan besar ini. Tapi kalau kita lihat ini ada sesuatu yang unik. Jadi dalam pembuatan emas-emas di bait suci itu sendiri, ini emasnya emas apa? Kalau kira-kira orang buat emas sekarang bagaimana ini, bro? Wah, gimana tuh bro mereka? Dilelehkan, terus harus dicetak ya. Dulu ya. Dicetak. Tapi kalau ini pembuatannya pun, jadi emas ini dipahat atau ditempa. Kalau dibilang di bahasa Inggrisnya sendiri beaten. Jadi ini emas tempaan. Jadi ini seperti karakter kita sendiri yang harus dikikis setiap hari. Sama demikian juga dengan ini lembu emas ini, kalau dibaca di Keluaran 32 itu pun dipahat. Jadi entah itu mau karakter baik ataupun karakter jahat, sama-sama keduanya adalah ditempa atau dipahat tiap hari. Jadi apabila kita olah adalah kebiasaan yang jahat, itu akan membentuk patung binatang. Kalau itu adalah kebiasaan yang baik, kita akan membentuk sebuah bait kudus Tuhan yang dimuliakan gitu oleh Tuhan. Oke, baik. Ada tambahan lagi dari pemirsa yang ada di studio sebelum kita akan tutup acara kita pada hari ini? Ya, mari Pak. Silakan. Sini ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mau kemukakan sebenarnya apa tujuan organisasi membuat sekolah sahabat ini. Kita lihat dulu pelajaran yang lalu, karya yang lalu tentang kebangunan dan pembaruan. Ya. Maksudnya adalah supaya kita itu revive itu tujuannya. Nah, apakah tujuan itu tercapai setelah kita belajar 3 bulan yang lalu? Itu 3 bulan saudara kita belajar itu. Dan apakah ada revival? Nah, itu tergantung dari pelajaran sekolah sahabat yang pertama, kuartal yang lalu, kedua dan ketiga. Yang pertama itu adalah mengenai Laodikia. Kita tahu bahwa kita berdosa, kita harus sadar sekali bahwa kalau kita berdosa. Nah, kalau kita sadar kita berdosa, maka kita pergi ke pelajaran yang kedua. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, karena yang kedua kan mengenai doa. Dan dengan sungguh-sungguh kita berdoa, maka kita akan ada perubahan. Dan yang ketiga, kita harus kepada firman, itu pelajaran ketiga. Ya. Jadi organisasi mau kita terjadi perubahan, sehingga terjadi pembaruan itu. Dengan cara berdoa setiap hari, belajar firman setiap hari, pagi dan sore malam. Nah, apakah itu terjadi? Kalau tidak terjadi di umat Advent seluruh dunia, berarti bukan gagal itu. Tapi ada satu hal yang kita bicara panjang tentang itu. Tapi itu tujuannya kuartal ketiga, harus terjadi perubahan, kebangunan perubahan, dan harus dijalani dengan 3 yang pertama. Sadar kita berdosa, kita tenang doa, dan kita belajar firman. Sekarang, apa tujuan pelajaran kita daripada kuartal ketiga
keempat ini, yaitu mengenai sanctuary. Saya datang tiba-tiba jadi tidak bawa data-data. Apa tujuan sanctuary sekarang ini bagi umat Advent adalah bahwa dikatakan oleh Roh Nubuat, sementara terjadi penyucian di sorga, di mana Ka'bah itu disucikan, harus terjadi blotting out of sin di dunia ini. Harus terjadi apa? Terjadi pembuangan dosa-dosa atau hidup yang kudus. Dan hidup yang kudus itu bagaimana caranya? Ya tadi di gambaran dari Ka'bah itu ada 3 di situ kan. Meja sesajian, meja roti, yang tiap hari harus diganti dengan roti yang baru, yang berarti tiap hari kita harus baca firman Tuhan. Yang kedua, meja apa itu? Altar penubahan. Di mana kita harus berdoa tiap hari. Kalau doa kita diterima, maka asap itu naik. Ya. Kalau kita berdoa tidak diterima, tidak ada asap. Isapnya kalau orang berdoa, kiranya ini menjadi bau-bau yang harum kepada Tuhan. Asapnya naik. Dan kalau itu berhasil, maka Tuhan Yesus yang dia berjalan di kaki Dian itu, kaki Dian itu akan menyala kalau ada minyak. Dan minyak itu adalah roh suci. Nah, untuk pembaharuan dan penyucian dosa kita hanya melalui kuasa roh saja. Jadi apa? Organisasi mau supaya terjadi kebangunan dan perubahan di gereja kita. Dia tekankan itu dalam kuartal ketiga. Masa 3 bulan kita belajar dan tidak berubah? Itu satu program doktor itu dalam satu mata pelajaran itu 3 bulan dipelajari. Kita tiap hari belajar 3 bulan. Apakah kita sudah berubah dengan membaca firman Tuhan tiap hari dan berdoa? Itu tanya pada diri kita sendiri. Sekarang kembali kepada yang keempat. Kita belajar tentang sanctuary, dengan tujuan supaya apa? Terjadi pembuangan dosa di antara kita. Dan 3 bulan kita pelajari supaya kita apa? Kita belajar firman Tuhan tiap hari karena roti diganti tiap hari. Dan kita berdoa setiap hari karena itu supaya asap itu naik. Dengan demikian kuasa Roh Suci akan datang tinggal dalam kita dan kita akan selamat. Jadi itu inti pelajaran dari kuartal ketiga dan keempat yang organisasi mau terjadi di antara umat Tuhan. Terima kasih. Amin. Wah, terima kasih Bapak. Jadi bukan organisasi saja yang merindukan hal itu ya, tapi juga Tuhan sangat merindukan hal itu ya. Oke. Ya, tapi gimana Wan problemnya nih? Kita udah seperti dikatakan tadi berbulan-bulan kita belajar akan pelajaran seperti ini kan. Tapi perubahannya tidak signifikan Tuhan. Kenapa tuh Bro kira-kira? Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat pelik ya, yang sering kali terjadi ya. Ada satu ayat yang kita telah baca tadi. Kadang di saat kita baca, lalu di saat kita melakukan aktivitas kita tidak lagi worship. Kita tidak lagi melakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mata kita tertutup akan pekerjaan ini, ya kan? Sekolah, pendidikan, aktivitas, hobi. Jadi mata kita jadi tertutup. Firman yang kita baca beberapa hari yang lalu atau bahkan tadi pagi, seringkali udah lupa, ya kan? Nah, itu seringkali terjadi. Dan juga yang dunia tawarkan, inilah taktik setan pada zaman sekarang ini ya. Organisasi dengan luar biasa dia membuat metode pelajaran supaya jemaatnya bangkit, ya kan? Jemaatnya bangkit. Tapi problemnya setan juga cerdik. Dia akan lihat gimana caranya supaya jemaatnya nggak bangkit, supaya jemaatnya terus tidur, ya kan? Gimana tuh bro? Waduh. Saya mau kasih masukan. Ya, Bro Ir. Kalau kita melihat sejarah perjalanan bangsa Israel, sebelum mereka dapat sanctuary, mereka harus keluar dari Mesir. Dan di mana tulah ke-10 menandakan kita melihat dengan darah Yesuslah kita dibenarkan. Kita selamat dari maut itu. Tapi kenapa sudah 3 bulan tadi dikatakan belajar sanctuary tidak revival? Pertama, sudah harus kita sadari masing-masing. Apakah di dalam mesbah Tuhan, yaitu Ka'bah Tuhan, yaitu tubuh kita sendiri ini, yang terutama di mana Roh Kudus bertahta di dalam pikiran kita, masih ada makanan-makanan Mesir, masih ada kecintaan-kecintaan Mesir, selera-selera Mesir yang mengotori kesucian tabut perjanjian di dalam tubuh Tuhan, yaitu otak kita ini. Kalau kita mau bagaimana supaya kita bisa revival, seperti jalannya bangsa Israel, Tuhan suruh mereka keluar dari Mesir, walaupun menyakitkan, walaupun mereka maki Tuhan habis-habisan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tahu bahwa lingkungan tidak bisa. Lingkungan yang penuh dengan dosa Mesir tidak bisa membuat Ka'bah Tuhan itu suci, kudus, dan murni.
Itulah yang kenapa Tuhan tarik mereka keluar. Mereka hina Tuhan sampai di Laut Merah itu yang melambangkan baptisan sebenarnya, di mana mereka harus meninggalkan semua. Baru setelah mereka lewat Laut Merah, Tuhan katakan, sucikan dirimu, aku akan tinggal bersama dengan engkau. Sama seperti ini. Bagaimana bisa seorang petani mau bisa mendapatkan tanaman yang bagus kalau mereka lahannya tidak persiapkan dulu? Tuhan memberikan hujan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Bagaimana bisa jagung yang kita taruh di tanah begitu bisa tumbuh lebat buahnya kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang? Kita siapkan tanahnya, kita buang lalangnya. Tentu Tuhan tetap kasih pertumbuhan, tapi jagung itu jika kita tidak rawat dengan baik, kerdil, tidak berbuah. Mau 3 bulan, mau 2 bulan, bahkan 1 minggu kalau kita sudah komit sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya untuk tinggalkan makanan-makanan Mesir yang saya anggap saya cintai selama ini. Dan lihat, Yesus mengatakan, bukan hanya 3 bulan. Yesus katakan, rombak bait Tuhan ini dalam 3 hari saya akan membangunnya kembali. 3 hari pun Tuhan bisa, asalkan kita mau tinggalkan semua makanan Mesir itu. Perjalanan-perjalanan di Alkitab, 1 Korintus 10 ayat 11 mengatakan, itu adalah ensemble. Di zaman dahulu bangsa Israel adalah ensemble. Bahasa Grekanya adalah tupos, tipologi, pola yang akan terulang persis di akhir zaman, tapi dalam skala yang lebih besar. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Kalau kita mau berubah, ikuti cara Tuhan, bukan cara opini kita. Cuma itu aja masukannya, brother. Oke. Harus ada yang ditinggalkan dulu ya. Betul sekali. Memang kalau kita lihat ya, pada saat kita masuk Bait Kudus sendiri, itu Bait Kudus itu kan diliputi kain. Semuanya jadi udah nggak terlihat lagi lingkungan luar. Tenda-tenda yang ada di luar, mungkin hanya dari pintu masuk pun mungkin tertutup oleh tirai. Nah, di situ pada saat kita masuk, kita sudah terbebas dari lingkungan luar. Jadi sungguh sangat bagus ya. Kita aplikasinya, kita buang yang mengganggu kita, yang mengganggu pikiran. Dan kalau kita lihat itu kerub itu sungguh unik. Jadi yang tadi tutup pendamaian itu ibarat kayak otak kita bentuknya ya. Seperti otak kita. Jadi kalau kita lihat kayak gini dia kerubim itu 2 seperti bentuk otak kita memang. Dan itu emang ada 4 lubangnya yang masuk ke otak kita. Jadi 4 ini mulut, hidung, mata dan telinga. Dan itulah yang harus dijaga gitu. Tuhan mau itu kita jaga dari mungkin pencobaan-pencobaan yang ada. Jadi sangat menarik kesimpulannya tadi kita telah ambil bahwa sama seperti perjalanan bangsa Israel, mereka harus keluar dari kota Mesir dulu ya. Keluar dari kota Mesir, keluar dari segala macam hal-hal yang bisa membuat mereka jadi nggak fokus lagi ke Tuhan. Mungkin di Mesir mereka 3 bulan, bukan 3 bulan kali, berapa tahun mereka di Mesir. Dalam penjajahan mereka belajar sekolah sahabat mungkin ya. Tapi mereka di Mesir, pikiran mereka nggak tertuju kepada Tuhan. Sampai mereka keluar dari kota Mesir, tapi walaupun mereka keluar dari kota Mesir, mereka masih merindukan makanan Mesir. Jadi harus ada yang tetap ditinggalkan ya. Oke, pemirsa di rumah kita ada lagi bro? Mungkin sudah. Oke, kita akan tutup acara kita ini, kita akan sambung acara yang lain. Kita akan mengundang pemirsa di rumah juga yang ada di studio. Kita tunduk kepala bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Melalui pelajaran ini kami melihat betapa rindunya Engkau untuk tinggal bersama-sama kami, tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga bukan kami lagi yang akan dapat terlihat Tuhan, tapi Engkau yang selalu ditinggikan melalui setiap hal yang kami kerjakan. Ya Bapa, kami tidak mampu. Secara alami kami sering kali mudah terpancing untuk melakukan dosa. Kata-kata kami Tuhan, pikiran kami Tuhan jahat. Bapa, tolong bersihkan hidup kami, bersihkan kepala kami Tuhan. Jadikan kami baru seperti yang Kau janjikan. Tuhan, kami ingin hidup hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Karena itu Bapa, tolong bantu kami untuk bisa melepaskan setiap kukuk perhambaan dosa yang masih membelenggu kami pada saat ini. Mungkin kebiasaan buruk kami, mungkin kerinduan kami untuk makan makanan yang tidak sehat, mungkin dalam tata cara kami berpakaian, mungkin dari hobi kami Tuhan yang tidak memuliakan Engkau, mungkin dalam hubungan kami Tuhan yang membuat nama-Mu diinjak-injak.
Mungkin pekerjaan kami Tuhan, mungkin tempat tinggal kami yang dapat menghalangi kami untuk melihat Engkau dengan lebih dekat. Bapa, tanpa-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami serahkan hidup kami Tuhan, seluruh tenaga, pikiran, uang kami, waktu kami untuk-Mu saja Bapa. Tunjukkan kepada kami Tuhan kehendak-Mu agar kami dapat melakukannya dengan segenap hati. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami di tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pemirsa, sampai ketemu lagi di acara belajar firman yang berikutnya. Maranatha. Maranatha.